بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah pada pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 3 kita akan belajar mengenai kata sapaan. Nah anak-anak, apakah kalian tahu kata sapaan itu apa? Ya, jadi kata sapaan itu adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara. Jadi misalnya kalau kita mengatakan Assalamualaikum anak-anak, nah berarti kita menyapa anak-anak. Kemudian kita mengatakan Waalaikumsalam ibu guru, nah berarti kita menyapa ibu guru. Jadi kata sapaan itu seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, jadi kita juga bisa menggunakan beberapa kata sapaan, misalnya menggunakan nama diri seperti Toto, Nur. Kemudian kata yang tergolong istilah kekerabatan seperti bapak, ibu, paman, bibi, adik, kakak, mas, atau abang. Kemudian gelar kepangkatan, profesi, atau jabatan. Nah, jadi itu beberapa contoh kata yang dapat digunakan sebagai kata sapaan. Misalnya kalian memanggil teman kalian, kamu mau kemana Tina? Nah berarti kalian menggunakan nama diri yaitu Tina untuk menyapa teman kalian. Selanjutnya di halaman 93 kita akan membaca bilangan pecahan. Siapakah teman semejamu? Teman semeja ada yang sejenis, laki-laki teman semejanya laki-laki, perempuan teman semejanya perempuan, ada juga yang campuran. Laki-laki teman semejanya perempuan. Herman duduk semeja dengan Dina. Komposisi siswa laki-laki terhadap perempuan dalam semeja dapat ditulis 1/2 karena yang dikatakan di situ komposisi siswa laki-laki. Jadi siswa laki-laki ada 1. Kemudian jumlah keseluruhan yaitu ada 2 orang. Jadi ditulis 1/2. Kemudian kita akan menentukan bilangan cacah. Nyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan. Nah, coba lihat ya, ada 2 gambar anak, ada gambar laki-laki dan gambar perempuan. Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah, ya jadi pecahannya yaitu 1/2. 1 sebagai pembilang yaitu siswa laki-laki, kemudian 2 sebagai penyebut. Karena di situ ada 2 orang. Kemudian gambar yang kedua, pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah, nah coba lihat ya, ada 1 perempuan. Nah jumlah keseluruhan ada 3 orang, berarti bunyi pecahannya yaitu 1/3.
Kemudian yang terakhir, coba lihat gambarnya ya. Pecahan yang menyatakan banyak laki-laki adalah, nah coba lihat ya, di situ ada satu gambar laki-laki. Dan jumlah keseluruhannya ada 4 orang. Berarti bunyi pecahannya apa anak-anak? Ya, pecahannya yaitu 1/4. 1 sebagai pembilang yaitu laki-laki, dan 4 adalah jumlah keseluruhannya. Selanjutnya di pembelajaran 4, kita akan membaca sebuah kisah di buku tematik Luqmanul Hakim di halaman 6, yaitu kisah orang yang mengejek siwak. Dahulu ada seorang laki-laki yang dijuluki Abu Salamah. Dia berasal dari Busro. Dia suka bercanda dan berbicara tanpa dipikir terlebih dahulu. Suatu hari disebutkan kepada Abu Salamah tentang siwak dan keutamaan-keutamannya. Tetapi ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bersiwak kecuali di dubur." Lalu dia mengambil siwak dan memasukkan ke duburnya, kemudian mengeluarkan lagi. Setelah itu, Abu Salamah mengeluhkan sakit perut dan duburnya. Ia merasakan sakit selama 9 bulan. Kemudian, keluar dari duburnya seekor hewan seperti tikus yang memiliki 4 kaki dan kepalanya seperti kepala ikan. Hewan itu memiliki ekor, 4 taring, dan duburnya seperti dubur kelinci. Ketika keluar, hewan itu menjerit 3 kali. Kemudian, anak perempuan Abu Salamah memukul kepala hewan itu hingga mati. Setelah hewan itu keluar dari duburnya, Abu Salamah hidup selama 2 hari dan mati pada hari ketiga. Sebelum mati, Abu Salamah berkata, "Hewan ini yang membunuhku dan memotong-motong ususku." Nah, anak-anak, dari kisah orang yang mengejek siwak ini, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Ya, jadi sebagai manusia seharusnya kita tidak boleh bercanda yang berlebihan. Kemudian, kalau kita berbicara, hendaknya berbicara yang memiliki manfaat. Jadi kalau kita tidak tahu, lebih baik kita diam. Jadi jangan suka berbicara dengan asal-asalan atau tidak memikirkannya terlebih dahulu. Selanjutnya di buku tematik 3 serangkai di halaman 102, kita akan membaca keberagaman suku. Pak Guru membentuk kelompok kecil. Tiap kelompok memiliki anggota yang beragam. Mereka berasal dari daerah yang berbeda. Mutia satu kelompok dengan Yosefa. Mutia berasal dari Aceh. Yosefa berasal dari Papua. Jaka satu kelompok dengan Sitompul. Jaka berasal dari Jawa. Sitompul berasal dari Batak. Nisa satu kelompok dengan Andi Dilla. Nisa berasal dari Jakarta. Andi Dilla berasal dari Bugis. Tobing satu kelompok dengan Ida Ayu. Tobing berasal dari Sulawesi Utara. Ida Ayu berasal dari Bali. Nah, anak-anak, di sekolah tentu kalian menemukan berbagai perbedaan, yaitu contohnya keberagaman suku. Jadi teman-teman kalian tentu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Misalnya ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jakarta, Bali, Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, dari perbedaan yang ada, hendaknya kita saling menghargai ya anak-anak. Sekian dulu video hari ini, semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.